Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimo Software Tutorial. Ya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat menu utama di Visual Basic. Di video kali ini yaitu cara membuat menu utama yaitu di desain yang kedua. Bagi teman-teman yang belum melihat desain yang pertama, bisa melihat videonya. Linknya saya taruh di deskripsi video ini. Di video kali ini atau di desain yang kedua ini kita menggunakan yaitu objek namanya toolstrip. Di desain yang pertama kita menggunakan menu strip untuk pembuatan menunya. Dan di video kali ini atau di tutorial desain yang kedua ini kita juga menggunakan objek namanya panel. Yaitu panel adalah objek yang dapat ditempati atau ditempeli objek lain di dalamnya. Dan yang ketiga, kita menggunakan objek namanya picture box. Objek ini digunakan nanti untuk menaruh gambar di background menu utama kita. Oke, langsung saja kita ke video tutorialnya. Ya, kita langsung saja masuk ke tutorialnya, yaitu cara membuat menu utama di desain yang kedua di Visual Basic. Jika di desain yang pertama kita untuk membuat menunya menggunakan objek menu strip, di desain yang kedua ini kita menggunakan yaitu namanya toolstrip. Kita langsung saja masuk ke toolbox, kita cari toolstrip ya. Ini toolstrip. Toolstrip kita klik 2 kali. Kita klik di form, di sini sudah muncul. Nah, di sini kita sebagai contoh kita membuat menu utama untuk aplikasi laundry. Jadi aplikasi laundry kita ganti dulu judul formnya atau teks formnya ya. Saya klik formnya. Sini saya cari properti teks, saya ganti aplikasi laundry. Aplikasi laundry di sini sudah ganti. Sekarang saya klik paling atas ini yaitu toolstrip-nya ya. Di menu toolstrip ini sebagai contoh saya akan membuat 5 menu, yaitu menu home, menu pelanggan, menu daftar harga, menu penerimaan laundry, dan menu penyerahan. Oke, saya akan langsung membuat menunya. Di sini sudah muncul sebuah logo atau sebuah sebuah tombol ya. Di sini kita klik saja drop-down-nya ini atau tanda panah ke bawah ini, kita klik. Di sini sudah muncul pilihan objek-objek yang akan kita buat. Di sini saya memilih button ya. Nah, di sini memilih button atau tombol. Ini sudah muncul button yang pertama. Saya akan membuat, berarti kita tadi membuat menu home, pelanggan, daftar harga, penerimaan, dan penyerahan. Berarti kita butuh 5 button atau 5 tombol. Tinggal saja kita klik tanda panah, kita pilih button, kita klik tanda panah, kita klik button, tanda panah, kita klik button. Ya, ini saya sudah membuat 5 menu di toolstrip-nya. Sekarang saya akan memberi nama di menu yang pertama ini ya. Saya klik ini, di properti ini saya ganti teksnya, ini saya ganti home. Saya ganti home ya. Di sini teks home-nya belum muncul. Untuk memunculkan tulisan home, kita kembali ke properti, kita cari display ini ya, display style, ini kita pilih image and tag. Nah, di sini sudah muncul tulisan home, tapi dia berada di kanan objek gambar. Nah, sekarang saya ingin merubah tulisan home ini berada di bawah objek gambar. Caranya kita ganti di ini, namanya di ini ya, teks
image relation. Di text image relation ini kita pilih saja, kita pilih yang kedua ya, image above tag, artinya gambar di atas tag, kita pilih. Nah, di sini sudah muncul tulisan teks di bawah logo. Sekarang logonya kita ganti ya. Saya ingin mengganti logo di button ini. Kita tinggal cari di image di properties ini. Kita cari image. Di sini di image ini kita ganti, tinggal ganti ya. Kita import. Untuk gambarnya teman-teman bisa memilih atau mendownload di Google kalau belum punya logo atau gambar berjenis icon ya, untuk memberi gambar di sebuah tombol. Banyak sekali di Google ya untuk gambar-gambar bertipe icon ini. Kita sebagai contoh saja, kita misalnya pilih gambar ini ya, open, kita oke. Ya, di sini sudah muncul home. Untuk langkah yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini caranya sama untuk langkah pertama ya. Misalnya untuk tombol yang kedua ini, yang pertama saya ganti teksnya dulu. Teksnya tidak dulu, teks ya. Ini saya ganti pelanggan. Terus langkah selanjutnya kita pilih ini display style-nya, image-nya kita ganti image as tag. Selanjutnya kita ganti ini text image relation. Kita pilih yang kedua image above tag ya. Di sini sudah muncul gambarnya. Kita coba misalnya di sini kita pilih ya, kita pilih misalnya ini. Kita oke. Ya, di sini sudah muncul pelanggan. Untuk tombol ketiga, keempat, kelima ini caranya sama ya. Caranya sama seperti langkah pembuatan menu pertama dan kedua. Ya, langsung saja teman-teman bisa mengulangi langkah yang pembuatan menu ini ya di tombol yang ketiga, yaitu daftar harga, keempat penyerahan, yang keempat ini penerimaan, dan yang kelima ini penyerahan. Ya, selanjutnya setelah kita mengatur gambar dan teks di menu-menu ini, sekarang saya akan menambahkan sebuah objek, yaitu objek namanya panel. Kita cari di sini panel ya. Ini panel, klik dua kali. Saya tarik ke tengah. Panel ini saya atur yaitu yang pertama yaitu dock. Dock ini supaya dia melebar memenuhi form kita ya. Ini kita dock itu tengah ini ya. Nah, dia sudah memenuhi dari form kita. Sekarang saya akan menambahkan sebuah form. Di sini saya klik ya, klik kanan, add, saya tambahin add, Windows form. Kita tunggu sebentar, masih proses. Ini form yang kedua ini saya beri nama pelanggan. Selanjutnya saya akan menambahi form lagi, yaitu form untuk menu daftar harga ya. Ini saya kasih nama daftar harga. Kita add. Sekarang kita membuat menu lagi. Kita klik add Windows form, yaitu kita klik di sini. Formnya saya kasih nama penyerahan. Penerimaan ya, berarti penerimaan laundry. Kita add. Saya buat lagi form untuk menu. Form untuk menu penyerahan. Add ya. Jadi di sini saya sudah menambahkan 4 form, yaitu pertama form pelanggan,
yang kedua form daftar harga, ketiga form penerimaan, dan keempat form penyerahan. Sekarang kita ke form 1 dulu ini ya, saya coba tadi. Nah, jadi selanjutnya, jadi nanti saat saya klik pelanggan, maka di panel ini akan tampil yaitu form pelanggan. Saat saya daftar harga, maka di panel ini akan tampil daftar harga, dan seterusnya penerimaan penyerahan seperti itu juga ya. Nah, sekarang saya akan memberi kode di tombol pelanggan, tapi sebelum itu saya desain dulu yang ini ya, saya di pelanggan ini supaya kita tahu bahwa ini form pelanggan. Ini saya warnanya saya rubah dulu ya, biar untuk menandai biar tidak sama antar form. Di sini saya kasih warna yang pertama kuning ya, gold aja. Sini warna kuning. Di sini saya tambahi label. Label ini saya kasih nama sebagai tanda saja bahwa ini merupakan form pelanggan. Ini saya kasih nama form pelanggan. Jadi di form pelanggan ini nanti kita adalah untuk menginputkan data pelanggan ya. Ini hanya sebagai tanda saja, sebagai contoh. Ini saya klik auto size-nya, saya pilih false. Saya besarkan ya. Nah, ini hanya sebagai tanda bahwa ini form pelanggan. Terus daftar harga saya ganti warnanya supaya tidak sama ya. Baik colornya saya ganti ini orange. Sama kayak tadi, saya label, saya kasih nama di sini sebagai tanda yaitu form daftar harga. Ya, di sudah muncul form daftar harga. Sekarang yang ketiga yaitu form penerimaan. Form penerimaan di sini saya ganti untuk back colornya, saya rubah warnanya, saya cari hijau ya. Hijau, saya cari hijau aja. Sama tadi kita tambahi label sebagai tanda. Di sini saya ganti nama teksnya, saya ganti labelnya, saya ganti form penerimaan. Ya, form penerimaan. Yang keempat, penyerahan ini saya kasih back color ya. Color ini aja. Kita tambahi juga label. Nah, di label kita kasih nama form penyerahan. Oke. Sekarang kita kembali ke form 1. Nah, saya ingin saat saya klik tombol pelanggan ini, di panel ini akan muncul yaitu form pelanggan. Saya klik daftar harga, akan muncul form daftar harga, dan seterusnya. Sekarang saya akan mencoba memberi kode ya di menu pelanggan saya 2 kali. Di sini saya kasih kode yaitu form pelanggan tadi namanya adalah pelanggan titik top level sama dengan false. Lalu berikutnya kodenya yaitu
Tadi nama panel kita adalah panel 1 ya. Ini namanya panel 1 ya di sini. Berarti di sini kodenya kita kasih panel 1 titik kontrol titik F dalam kurung buka, yaitu nama dari form yang akan kita munculkan di panel ya. Tadi form pelanggan. Kedua yaitu pelanggan titik show. Oke, coba kita jalankan dulu. Nah, ini tampilannya masih kecil ya, nanti kita atur di maximize-nya ya. Kita coba aja di sini sudah muncul atau belum form pelanggan. Ya, di sini sudah muncul form pelanggan. Sekarang kita atur ya supaya maximize. Kita close dulu. Kita ke form 1. Ya, form 1 kita klik. Di sini kita atur maximize ya. Maximize-nya kita atur. Kita cari form 1 maximize. Windows state-nya ya, Windows state-nya kita ganti maximize. Sudah itu di daftar harga ini, oh ya di pelanggan ya, di pelanggan kita pilih border style ya. Kita cari form border style pelanggan. Kita cari border style ya, ini from border style, sisanya kita ganti none. Nah, di sini dia berbentuk flat ya, tadi bordernya hilang. Ini start Windows-nya sudah kita ganti ya, jadi kita ganti di sini Windows state-nya. Kita juga ganti maximize, berarti dia langsung full screen. Kita lakukan yang sama dengan di form daftar harga ya. Kita ganti di daftar harga, kita pilih Windows State, kita pilih maximize, lalu tadi kita pilih di border ya, border kita pilih ini ya, form border style kita ganti none. Kita lakukan yang sama di form penerimaan. Kita lakukan sama di form penerimaan. Tadi kita klik dulu ini, kita border style-nya kita ganti none. Terus Windows state-nya kita cari di sini maximize. Kita lakukan yang sama di form penyerang. Kita cari di sini kita cari Windows State. Kita klik dulu ini ya, klik formnya Windows State. Kita cari ini ya, Windows State, maximize, border. Kita cari B. Kita cari border. Saudia border. Ini ya, form border style kita rubah ke none. Nah, sekarang kita ke form 1 lagi. Tadi saat kita klik pelanggan, form 1 sudah muncul ya. Nah, sekarang kita tinggal copy saja kode tadi ini, kita copy, kita taruh di ini, di tombol daftar harga. Kita tinggal copy paste,
Di sini karena namanya di tombol kedua ini adalah untuk menampilkan form daftar harga, kita tinggal ganti saja namanya ya. Yang pelanggan ini kita ganti daftar harga. Daftar harga sama di sini kita ganti daftar harga. Kita ke form satu lagi. Untuk tombol penerima dan penyerahan kita lakukan yang sama dengan tombol harga ya, kita tinggal klik 2 kali. Kita tinggal Ctrl V, di sini kita ganti penerimaan. Di sini kita ganti penerimaan. Ini kurang runtuh. Sekarang ke penyerahan. Di tombol penyerahan ini, itu ke form 1 dulu. Di tombol penyerahan ini tinggal kita Ctrl V lagi. Kita ganti di sini pelanggannya, kita ganti penyerahan. Sekarang kita coba kita jalankan ya. Kita tunggu ya. Saya klik pelanggan. Di sini sudah muncul form pelanggan. Sekarang saya klik di daftar harga. Sudah muncul daftar harga. Saya klik penerimaan, form penerimaan. Saya klik penyerahan, form penyerahan. Saya klik pelanggan lagi. Nah, saat saya klik pelanggan lagi, di sini sudah tidak berfungsi atau kode tadi kayaknya tidak jalan ya. Saya klik daftar harga, sama. Nah, sekarang ke penerimaan sama, penyerahan sama, supaya saat ini supaya saat kita klik pelanggan selalu muncul dan saya klik daftar harga ini selalu muncul, karena ini kan penerimaan yang muncul penyerahan, jadi masih tidak teratur ya munculnya itu. Bagaimana caranya? Sebenarnya kodenya sudah betul, tapi ini kan istilahnya tumpuk menumpuk ya form-formnya itu. Saya close dulu aja ya. Jadi gini, maksudnya tadi itu begini. Ini kan saya tunggu. Saya klik pelanggan, yang muncul form pelanggan sudah betul ya. Saya klik daftar harga. Form daftar harga ini menumpuk atau berada di depannya form pelanggan. Saya klik penerimaan, ada di atasnya daftar harga. Saat saya klik penyerahan, form penyerahan ini muncul atau tampil di depan form penerimaan. Berarti form yang paling depan adalah form penyerahan. Saat saya klik pelanggan, tentu form pelanggan ini tidak muncul di depan karena form pelanggannya itu sudah muncul tapi tertutup form penyerahan ini ya. Nah, untuk mengaturnya bagaimana? Untuk mengaturnya kita harus membuat sebuah kode ya, atau membuat kondisi ya. Saya membuat sebuah kondisi saya membuat prosedur SAP ya. Bagi teman-teman yang belum paham tentang prosedur SAP, bisa melihat video saya tentang prosedur SAP ya. Intinya adalah sebuah kumpulan kode yang kita buat sebuah prosedur. Nanti kita tinggal saat membutuhkannya, kita tinggal memanggilnya saja. Saya buat prosedur SAP, saya buat SAP sembunyi. Jadi untuk menyembunyikan form-form ya, yaitu form yang pertama yaitu form pelanggan ya. Form pelanggan titik hide artinya dia sembunyi ya.
Jadi dia tidak tampil nanti form pelanggan. Ini daftar harga, titik height, enter, penyerahan, titik height, penerimaan, titik height. Nah, ini keliru, penerimaan, titik height. Nah, sekarang sub ini saya panggil saat saya mengeklik tombol ini ya. Setiap tombol-tombol ini berarti saya panggil dulu ini. Di depan ini saya enter dulu, saya panggil call sub sembunyinya saya panggil. Jadi intinya saat saya klik tombol ini, ya, kalau pelanggan ini saya klik 2 kali. Saya klik, jadi pertama perintah dijalankan adalah dia call sembunyi, yaitu memanggil sub sembunyi ini ya. Sembunyi ini isinya yaitu form pelanggan height, form daftar harga height, form penyerahan height, form penerimaan height. Jadi semua form 4 ini sembunyi dulu. Jadi dia tidak ditampilkan dulu, baru dia menjalankan perintah ini. Sama juga kita tambahkan juga di form daftar harga ini ya, di tombol daftar harga ini kita tambahi juga di sini kode call sembunyi. Kita lakukan juga di tombol yang penerimaan, kita tinggal enter di sini call sembunyi. Nah, kita lakukan juga di tombol penerimaan. Kita klik enter, di sini kita tinggal panggil call sembunyi. Oke, sekarang coba kita jalankan. Pelanggan sudah muncul form pelanggan, daftar harga, muncul form daftar harga, kita tinggal nanti mengisi form inputan atau apa di sini ya. Form penerimaan, form penyerahan. Sekarang saya coba klik form tombol pelanggan ini ya. Nah, dia sudah muncul. Tadi kan tidak muncul saat kita klik pelanggan. Kita klik daftar harga, ya sudah muncul. Kita klik penerimaan, sudah muncul, penyerahan sudah muncul. Jadi kode ini sudah jalan ya. Jadi di sini nanti kita tinggal membuat submenu atau transaksi di sini ya, di form ini. Ini adalah sebuah contoh atau konsep pembuatan menu dengan menggunakan panel ya. Nah, sekarang saat saya klik tombol home, ini saya ingin di sini muncul background ya, background dari aplikasi kita. Untuk itu saya close dulu. Di sini saya akan kita klik dulu ini ya, form pelanggan. Saya di sini saya klik ini, kita tambahi dulu di sini namanya picture box. Jadi saya membuat sebuah background ya. Kita cari picture box di sini. Kita cari objek namanya picture box. Oke, ini ya picture box. Di sini sudah muncul picture box. Di sini akan saya atur untuk doc-nya ya. Di sini kita pilih doc. Doc-nya saya pilih fill ya. Dia sudah memenuhi dari objek panel kita. Sekarang saya kasih gambar di picture box-nya ya. Kita cari, kita klik picture box. Kita cari image ya. Kita cari image, kita cari. Ini ya, image ini saya cari. Kita buat ini hanya sebuah contoh ya untuk image saya ini. Misalnya saya cari gambar.
Misalnya backgroundnya ini untuk laundry ya, misalnya ini aja laundry. Nanti teman-teman bisa mendownload di Google ya untuk backgroundnya. Ini hanya sebuah contoh, isinya oke. Nah, di sini sudah muncul backgroundnya. Coba kita jalankan dulu. Ya, di sini sudah muncul backgroundnya, tapi backgroundnya ini tidak bisa penuh ya. Jadi dia ukurannya sesuai ukuran gambar yang kita download ya, atau ukuran gambar sebenar. Nah, saya ingin ini memenuhi full screen lah ya, istilahnya full screen. Nah, tadi saat saya klik pelanggan, dia sudah muncul. Nah, saya ingin saat saya klik home, itu tadi muncul background kita ya. Jadi di home ini intinya untuk tampilan background. Nah, sekarang kita atur bagaimana cara mengatur supaya gambar background tadi full screen, dan saat saya klik home, tadi muncul lagi backgroundnya. Kita close dulu. Untuk mengatur supaya full screen, saya klik dulu ini picture box ya. Picture box ini saya klik. Di sini saya atur atau saya memberi kode di formnya. Saya klik 2 kali formnya sini ya. Di form mode ini saya memberi kode. Saya klikkan kode. Tadi nama picture box kita adalah picture box 1 ya. Kita klik titik size mode. Size mode ini sama dengan saya pilih picture box size mode. Ini kita hapus dulu ya. Ini sudah muncul picture box size mode. Saya pilih yang ini ya, string image ya. Sudah. Sekarang saya coba kita memberi kode dulu di sini ya, supaya saat klik home maka di sini muncul background ini. Sebenarnya kita tinggal di sini call sembunyi ya. Jadi untuk menyembunyikan form mulai dari pelanggan sampai penyerahan tadi ya. Kita coba kita jalankan. Ya, di sini sudah muncul ya. Kita lihat di sini sudah full screen. Jadi lebih bagus ya tampilannya. Ini adalah sebuah konsep pembuatan menu utama. Jadi cara membuatnya seperti itu ya. Nanti untuk desainnya terserah teman-teman ya membuat bagaimana. Ini hanya caranya saja. Sekarang saya klik pelanggan. Sudah muncul form pelanggan, daftar harga. Saya klik home. Ya, dia kembali ke background awal ya. Tadi seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, cara pembuatan menu apa di desain yang kedua ini. Di desain yang kedua ini kita menggunakan objek yaitu namanya toolstrip, kemudian panel untuk memasukkan atau menampilkan form-form yang sudah kita buat. Terus yang ketiga kita menggunakan picture box. Untuk selanjutnya silakan teman-teman lihat di cara membuat menu utama di desain yang ketiga. Di desain yang ketiga ini saya menggunakan desain yang lebih futuristik ya. Jadi nanti seperti ini kan di menunya kan ada di atas. Jadi nanti di desain yang ketiga saya membuat menunya ada di samping. Silakan tonton saya atau tonton video saya di cara membuat menu utama di desain